sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qaqtada bihudah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita semuanya, Al-Habib Uthman bin Muhammad Baragwan, dan segenap para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan yang hadir. Ini ada bapak-bapak dari Polda juga hadir di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Dan semoga semua yang hadir malam hari ini mendapatkan berkah insyaallah. Semua yang punya hajat, hajatnya kabul. Yang punya keinginan, semoga keinginannya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita bicarakan adalah keindahan. Enggak ada manusia yang dipandang indah, nasihatnya didengar indah, tingkah lakunya disaksikan indah, semuanya itu mendatangkan keindahan kecuali Rasulullah SAW. Nggak ada yang lebih hebat dan lebih indah daripada Rasulullah SAW. Anda lihat di mana-mana tidak ada manusia yang sejarahnya paling sering diungkap melebihi sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Saya tadi sebelum ngaji di sini sore kan udah datang sampai di Jogja, mampir di Amplas, bukan mau cuci mata, niat kepingin ya cari makan ngisi perut, bensin hidup, sambil mau ke Gramedia. Sampai di Gramedia saya memang ada buku yang mau saya cari, buku apa rahasia pokoknya. Jadi saya lihat semua tidak ada tokoh yang paling sering diungkap kehidupannya melebihi Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada. Anda mau cari sejarahnya Nabi yang dibuat sama orang Islam ada. Anda mau nyari buku tentang Nabi Muhammad yang dibuat sama orang non-Muslim juga ada. Ada semuanya, komplit itu sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita bicara tentang Nabi, yang kita bicarakan itu keindahan, luar biasa keindahan daripada Rasulullah SAW. Dulu pernah suatu ketika orang kafir Quraisy, dan kafir Quraisy waktu itu udah benar-benar pegel ketika itu dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu mau dibendung nggak bisa-bisa. Akhirnya mereka sepakat, gini aja dah, kita mau sewa penyair. Dulu itu penyair itu seperti media. Kalau dipuji sama penyair berarti bakalnya populer. Tapi kalau dihina, dicaci, dikritik sama penyair, maka dia nggak akan populer, bahkan dia akan dikritik dan dihina di mana-mana. Dulu penyair itu seperti media. Kalau udah ada yang dikritik sama penyair itu udah. Kita sekarang kalau ada tokoh diberitakan tiap hari di media, terangkat apa enggak namanya? Terangkat kan? Tapi kalau nggak pernah diberitakan di media atau dikritik, pasti namanya juga akan jatuh. Amin. Jajanan ya. Masya Allah, Usman luar biasa. Jajanannya banyak ini. Sambil bagi jajanan sambil konsentrasi ya. Bisa kan? Sambil nyemil-nyemil boleh. Itu ada makanan, ada macam-macam itu. Masya Allah. Nah, selanjut ya. Jadi mereka orang-orang kafir ini sepakat mau menyewa penyair, dan penyairnya itu mau digunakan untuk mengkritik dan menghina Nabi besar Muhammad SAW. Biarkan dah Muhammad kita kasih penyair ini, kemudian kalau udah penyair ini penyair yang paling mahal bayarannya, kalau udah menghina Rasulullah, maka bentar lagi tidak akan ada orang yang percaya dengan Muhammad.
kumpul semuanya orang Quraisy, bawa duit banyak, cari penyair yang paling hebat. Sementara mungkin cari saluran TV yang paling ngetren. Datang nama penyair itu, kemudian setelah itu bilang gini, kamu selama jadi penyair bayaran terbesar berapa? Oh siap, ya udah, saya siap bayar lebih mahal daripada itu. Syaratnya kamu harus buat syair yang mencaci maki seseorang yang tinggal di kampung kami yang dia mengaku sebagai seorang nabi. Nah, penyairnya siap, jangan khawatir. Yang penting wani piro. Mau bayar larang aku siap. Orang mau bayar mau. Penyair urusannya cuma urusan duit. Aneh katanya, ya udah kan. Siap ya. Kita siap untuk bayar dengan bayaran yang mahal. Mohon maaf, yang makan tidak apa-apa, yang merokok jangan. Rokok harap dimatikan. Rokok harap dimatikan. Kenapa? Anda kalau ke bioskop berani ngerokok apa enggak? Enggak. Di bandara boleh ngerokok. Enggak, masuk majelis maulid diisi dengan rokok. Setuju? Ya, jadi rokok harap kan. Yang mau matikan rokok saya doakan utangnya lunas. Terus yang aminnya keras sudah utangnya lunas. Jadi yang mana? Utangnya lunas apa yang utangi lupa? Ya lupa terus lunas gitu loh ya. Lanjut ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi orang kafir Quraisy itu datang, dia bawa duit. Setelah itu duitnya diserahkan namanya, kamu bayar saya bayar yang paling mahal. Yang penting yang ngaku Nabi betul kamu caci maki. Saja siap, yang penting wani piro. Bayaran. Wah berapa urusan duit, usah dipikir, yang penting caci maki. Oke. Nah, mana saya? Saya kalau mau mengkritik orang saya harus lihat orangnya dulu. Aduh, orang kafir nih. Cuma lihat tapi ya. Iya cuma lihat. Kalau ngobrol gue enggak. Oh jangan ngobrol. Jangan ngobrol ya, cuma lihat. Iya ya lihat aja. Nanti saya akan cari kekurangannya gimana. Nanti saya akan kritik kekurangannya. Oke. Cuma lihat ya. Iya lihat. Itu penyair ngapain lo lihat aja kok dia halang-halangi. Kamu lagi dari jauh ya lihatnya. Ya terserah ada, yang penting lihat. Akhirnya cari tempat yang agak tersembunyi, lokasinya agak jauh. Terus dia itu, mana Muhammad? Ya ada. Ada orang tua. Ini nama Muhammad. Bukan itu belum lewat. Tuh, ini Muhammad. Bukan itu belum lewat. Sampai akhirnya benar. Lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad lewat, penyair ini yang tadinya suruh mengkritik dikasih tahu, ini Muhammad. Penyair ini lihat begitu, diam aja sampai Nabi Muhammad dan nggak kelihatan lagi. Nah, kata orang kafir yang ngantar, mana syairnya? Kata yang penyairnya, mohon maaf, uang saya kembalikan, saya tidak siap buat syairnya. Kenapa? Tidak bisa saya buat syair. Kenapa? Akhirnya justru dijawab dengan syair yang malah memuji Nabi Muhammad SAW. Lama ra'aitu anwarahu sat'at wada'tu min khifatil kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzurhu illa ala qadari. Ketika aku menyaksikan dia lewat, yang saya saksikan itu adalah cahaya yang menjulang tinggi. Saking terangnya cahaya itu, aku takut mataku rusak karena selalu aku letakkan kedua tanganku untuk menutupi mataku. Maka aku menyaksikan keindahan yang sangat luar biasa, dan maaf karena cahayanya yang sangat terang, aku tidak bisa memandangnya kecuali hanya sedikit saja. Jadi dibayar untuk mencaci maki Nabi. Begitu lihat Nabi,
jadinya malah mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah keindahan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih indah dibanding Nabi Muhammad. Itu orang-orang Madinah, itu ketika Kanjeng Nabi mau hijrah, itu tiap hari nyambut keluar kota di pinggir nunggu mana ya, nggak ada. Pulang besoknya datang lagi tunggu di kota, mana ya, di pinggir kota. Akhirnya ada orang Yahudi tinggalnya agak pinggir rumahnya. Ngapain? Nunggu ada tamu mau datang. Kok tiap hari ditunggu? Nanti kan datang sendiri. Kamu ngapain di pinggir kota? Nggak apa-apa, menyambut. Akhirnya setelah itu ditunggu-tunggu nggak datang berapa hari, karena Nabi Muhammad itu hijrah kurang lebih waktunya itu 8 hari dan melewati jalan yang lebih jauh ketika itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu datang ke kota Madinah, itu ketika datang pas orang yang nyambut pas sudah ya kayaknya nggak datang lagi, pas sudah jalan. Begitu sudah jalan, ini orang Yahudi kan namanya di pinggir kota. Lihat, yang dilihat ketika itu nggak kelihatan manusianya, kelihatan cahayanya. Akhirnya teriak, orang Madinah, jangan-jangan tamu yang kalian tunggu udah datang ini. Begitu dilihat benar ternyata Nabi Muhammad SAW, muncullah qasidah sambutan, tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina mada'alilahina. Sabut satu kotak keluar semuanya. Ada anak kecil, Anas bin Malik. Kemudian ketika itu baru sekitar 10 tahun. Itu pengen penasaran, kayak apa sih? Ini orang kok heboh, kok lebay bener. Apa sih yang ditunggu? Dilihat ini Nabi Muhammad itu belum sampai ke tempatnya Anas. Dilihat setiap yang dilihat Nabi itu semuanya bercahaya, bahkan sampai kerikil-kerikil itu bercahaya semuanya. Dinding-dinding kota Madinah itu bercahaya semuanya. Anas bin Malik sampai kaget tuh, kok terang semuanya ini? Sampai akhirnya dari jauh kelihatan Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad dekat dengan cuma ngeliatin terus. Sampai Anas Nabi ngeliat Anas bin Malik, ketika melihat Nabi Muhammad SAW langsung dan begitu. Hatiku udah saya serahkan jadi miliknya. Padahal belum kenal, baru menyaksikan Rasulullah SAW. Betapa indahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menyaksikan keindahan Nabi sekalipun hanya dalam mimpi, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Bicaranya indah. Bicaranya itu indah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan kata-kata yang negatif, tidak pernah. Nabi mengatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku ini semuanya akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi nggak mau bilang umatku masuk surga, dia masuk neraka. Tidak mau bilang begitu. Semua umatku semuanya akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Padahal lawannya surga apa? Lawannya surga tidak mau atau neraka? Lawannya surga nggak mau atau neraka? Neraka. Tapi Nabi Muhammad milih kata-kata itu yang indah. Semua umatku itu masuk surga, kecuali yang masuk neraka enggak, kecuali yang enggak mau. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Iya, yang taat sama aku dia akan masuk surga. Yang enggak taat sama aku berarti enggak mau. Yang enggak taat sama aku masuk neraka, enggak pernah begitu. Kenapa? Yang enggak taat sama aku dia berarti enggak mau. Kenapa? Karena disebutkan umatku. Nabi menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Jangan sampai orang akhirnya takut kepada agama Islam itu enak.
Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga udah dikasih tahu. Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ngerti maknanya, ngamalin isinya, masuk surga insyaallah. Amin. Jadi ini calon masuk surga semuanya insyaallah. Amin. Allahumma. Masuk berangkat malam minggu, ini waktunya orang asik dudukan di mall, asik nongkrong di warung, asik nongkrong di kafe. Anda datang ke majlis, Anda baca maulid, Anda sholawat sama kanjeng Nabi, Anda dengerin tausiah, Anda duduk. Hal yang semacam ini orang anggap wah ini kuno, ini gak asik. Tapi Anda tinggalkan, Anda asiknya ketika dengan Nabi Muhammad, di surga akan kumpul dengan Nabi Muhammad. Benar apa benar? Ini nikmat loh. Kira-kira ada orang dibayar diajak ke sini yang nggak mau, banyak apa enggak? Banyak. Anda nggak pakai dibayar, malah ngeluarin ongkos mau datang. Iya kan? Berarti Anda orang yang insya Allah mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu pembicaraannya indah. Nabi Muhammad SAW, beliau kalau seandainya pulang ke rumah, saya tuh nanya sama istrinya, ada enggak yang bisa saya makan? Istrinya jawab, enggak ada ya Rasulullah. Oh, kalau gitu berarti hari ini saya mau berpuasa. Coba orang Jogja pulang kerja masuk rumah, Bu, ada makanan. Lupa belum beli buat ini. Kalau mau nanti, semua itu loh tanggung. Nabi Muhammad, ada makanan? Enggak ada. Kalau gitu saya mau puasa. Istrinya Nabi ditanya, Nabi Muhammad kalau di rumah gimana? Ya yang bersih ke rumah ya beliau, yang nyapu ya beliau. Kalau sandalnya copot benerkan sendiri, bajunya sobek juga jahit sendiri. Itulah Rasulullah SAW. Indah, keindahan. Jadi kita berbicara Nabi keindahan aja semuanya. Keindahan, tingkah lakunya, indahnya luar biasa. Bagaimana Nabi itu. Dulu orang Arab itu terkenal galak. Jarang ada yang mau main sama anak kan? Kecil. Kanjeng Nabi main sama cucunya. Kanjeng Nabi jadi kuda, cucunya naik. Anda, Nabi bukan, imam musola juga bukan, pernah main kuda-kuda sama cucu? Belas. Gimana ya? Ini Nabi loh, ini Nabi, penguasa makhluk paling dicintai oleh penguasa alam semesta, main kuda-kuda bareng sama cucunya. Cucunya dirangkul, dipeluk, dicium. Itu akhlak Rasulullah SAW. Kalau setiap ketemu orang senyum, kalau jabat tangan sama orang ini, kalau yang sana belum lepas, gak dilepas sama Nabi Muhammad. Gak dilepas sama Rasulullah. Gak dilepas. Masya Allah. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW itu pernah ketika perang Uhud. Ini perang Uhud, pamannya dibunuh. Bayangkan, pamannya dibunuh. Beliau itu terkena panah sampai gigi gerahamnya patah, wajahnya berdarah, sampai darahnya itu sama Nabi diusahakan jangan sampai netes ke bumi. Kenapa? Kalau ada darah yang terlalu netes ke bumi, kontan yang buat netesnya dari Nabi langsung kena adab. Dulu ketika Nabi ke Taif, itu ketika pulang dari Taif itu disuruh melempari Nabi, dari melempari Rasulullah, itu anak-anak kecil sama orang-orang gila. Kenapa? Orang yang tidak mukallaf, gak balik dan juga belum Kenapa? Karena kalau mereka tahu kalau jangan kalau Nabi benar sampai ada yang melempar batu kena kakinya, berdarah itu orang berakal langsung. Itu belum berdarah, kalian itu berdarah. Malaikat datang, kalau mau ini gunung saya angkat, saya jatuhkan ke orang Taif itu semuanya. Karena mereka menjadi tokohnya, anak-anaknya, orang gilanya semuanya udah melukai Nabi Muhammad SAW. Itu kalian cobain Nabi gimana? Itu kalau kita kira-kira gimana? Terus saya dilempar batu sama orang satu kampung, terus mereka datang mau ngambil gunung mau dikeprok dengan paman.
Saya tanya gitu, tak jawab. Monggo, kita akan mau. Jawab ngono sih sama. Orangnya aja. Kanjeng Nabi jawabannya apa? Jangan, tidak usah. Nanti aku berharap anak cucu mereka akan menjadi orang yang beriman. Bayangkan, yang ngelempar didoakan anak cucunya. Anda punya teman, belum tentu Anda pernah doakan cucunya teman Anda, anak teman Anda. Ini orang yang ngelempari didoakan anak dan cucunya. Bayangkan. Ada nggak yang lebih indah daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Yang ngelempari didoakan anaknya saputune. Kemudian dua konco, nih konco ini mungkin di kapundut. Jadi paling orang tahu itu anaknya. Jujur mau gitu mau gitu. Tapi ini musuhnya didoakan anaknya, didoakan cucunya. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini perang Uhud. Panah dilemparkan kena gigi gerakan Nabi patah, berdarah. Terus wajahnya ketika itu Nabi yang pakai baju fadil, saya itu dipukul dengan keras sampai nancem hingga berdarah. Pamannya Hamzah dibunuh. Jadi Muhammad ketika dalam kondisi sahabatnya begitu, baik nabinya dilukai sampai berdarah-darah. Sahabatnya Rasulullah, doakan mereka semuanya celaka. Jamin Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk mereka kaumku. Mereka tuh gak ngerti kok. Didoakan sama Nabi Muhammad. Anda pernah tahu? Pernah ada manusia yang terlahir di bumi ini yang punya kisah hidup seindah Nabi Muhammad SAW? Ada? Ada? Gak ada. Sama siapa? Sebut siapa? Gak ada. Gak ada. Kehidupannya Kanjeng Nabi. Nih, masalah yang dialami sama Kanjeng Nabi, kalau dialami sama kita, yakin uripnya ora mungkin mes. Lahir tidak ketemu bapak, 6 tahun ditinggal wafat ibu, 8 tahun ditinggal wafat kakek, di berapa paman ditinggal wafat paman, dicintai istri ditinggal wafat istrinya Khadijah, anaknya diceraikan di depannya, punya anak laki 3 mati semua ketika masih hidup, diusir dari tempat tinggalnya, dikhianati, mengalami percobaan pembunuhan lebih dari 10 kali. Ini sekian banyak problemnya Kanjeng Nabi. Kalau jenengan dikasih separuhnya, orang mungkin sampai sembuh itu. Kita mau gitu? Jujur mau kita mau gitu? Kanjeng Nabi sekian banyak problemnya seperti itu. Ini yang saya nggak ada sebelum lebih banyak lagi. Itu sekian banyak problemnya seperti itu. Beliau dikatakan orang yang paling banyak kalau umpama raja Fir'aun banyak tersimpanan, serojo, duitnya akeh. Ini nggak punya apa-apa, hidup penuh dengan cobaan. Pernah 3 bulan keluarga nggak ada yang dimakan kecuali kurma sama air putih. Keluarga Nabi Muhammad nih, keluarga termulia di muka bumi ini, nggak ada yang dimakan kecuali hanya kurma dan air putih. Tapi paling banyak tersenyumnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nggak ada yang tidak indah daripada ajarannya Rasulullah SAW. Doa yang diajarkan sama Nabi, doanya indah. Mak sayangnya kita ini maaf, ngapun ini kritik, maulitan semangat, tapi ngamakan doanya Nabi tidak semangat. Tadi yang makan ada yang baca Allahumma barik lana, lali itu, jujur, itu lagi. Sering lupa apa sering ingat? Sering lupa apa sering ingat? Kurang kompak. Sering lupa apa sering ingat? Lupa. Keterlaluan. Sama kayak saya udah tuh. Ya sering lupa. Tapi doa itu keindahan semua. Nah, Anda kok makan nih? Itu doa apa? Allahumma ya Allah, barik berkahi aku fima razaqtana, terhadap rezeki yang telah Kau berikan, wa qina adzab, dan jauhkan aku daripada siksa api azabnya neraka. Doanya Nabi Muhammad, Masya Allah.
dulu ini berkah doa indah ceritaanku. Dulu ada seorang sahabat perempuan namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ditinggal wafat sama suaminya, suami yang bernama Abu Salamah. Ketika kira-kira ibu ditinggal seorang istri, ditinggal wafat suaminya soleh, sedih apa enggak? Sedih kan? Ketika sedih datang sahabat, Kanjeng Nabi nggak boleh ngajari sedih-sedih. Kanjeng Nabi ngajarin apa? Kalau kamu kena musibah baca doa, Allahumma hujurni fi musibati wa akhlif li, ada lagi wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku balasan baik, pahala atas musibahku, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Itu doa dari Nabi, baca. Kata Ummu Salamah, mosok ada sih yang lebih baik daripada Abu Salamah? Baca doa dari Nabi. Ini baca terus doa dari Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah tinggal suaminya wafat, kemudian setelah itu menjalani masa iddah itu nggak boleh. Kalau perempuan itu ditinggal wafat suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. Makanya hati-hati nih yang sukanya nikah sama janda, kalian gini, jangan asal janda langsung bawa rabi. Lihatin dulu suaminya yang kemarin kemana. Jangan suaminya cuma kerja di luar negeri, belum ditalak, bawa kawin, zina jadinya. Nah, untuk bilang kan ada nih pecinta-pecinta janda ini. Nah, yang ketawa itu pelaku biasanya. Oh, tambah banyak berarti tambah banyak dibongkar. Jangan ngasal rapi. Suamimu dulu mana? Suamiku mati. Kapan matinya? Seminggu yang lalu. Loh, itu masa iddah itu harus 4 bulan 10 hari. Hati-hati itu bab itu. Ummu Salamah menjalani masa iddah. Masa iddah berapa? Masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Harus ingat ini ya, yang PK ini 4 bulan 10 hari. Selesai masa iddah, tiba-tiba datang ke rumah Ummu Salamah seorang pria. Datang ke sana tujuannya untuk melamar Ummu Salamah. Siapa pria itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira lamaran Nabi diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Yang jawabannya benar dapat hadiah umroh bareng sama saya. Ketemu di Madinah. Berarti ongkosnya bayar dewe. Tetap amin ya, ya udah ketemu beneran insyaallah. Diterima apa ditolak? Diterima. Salah. Ditolak dulu baru diterima. Nanti ada jadi umrah berarti. Tetap umrah insyaallah. Umrah ke ziarah Mesir, ziarah Turki, ziarah Yaman dan lain sebagainya insyaallah. Ditolak tuh sama Salamah. Itu yang ngelamar Kanjeng Nabi loh. Ditolak. Loh kenapa? Yang pertama, saya ini seorang perempuan yang pencemburu. Istrimu kan bukan cuma aku. Yang kedua, saya tidak pede, usia saya udah nggak muda lagi. Yang ketiga, anakku banyak. Dan kata Nabi, nah orang itu melamar jangan langsung pasrah, usaha dulu. Ini anak-anak muda nih, dengerin nih. Melamar ditolak jangan langsung pasrah, mosok cinta ditolak dukun bertindak. Ibu-ibu yang teriak ini. Gimana? Melamar dia melamar. Ditolak, kenapa kok saya ditolak? Coba istikharah dulu. Begitu, ada usaha dulu. Kalau perkara udah istikharah masih ditolak, tidak apa-apa. Ada yang pede. Wah, berarti perempuan itu rugi karena nggak punya suami seperti saya. Setuju ya? Tapi ini untuk yang belum nikah. Yang tepuk tangan sudah nikah tadi itu. Mau praktek. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi anak-anak muda gimana ngelamar itu kalau ditolak ya ngeyel-ngeyel dikit dulu, tapi jangan banyak-banyak ngeyelnya ya. Ya banyak-banyak overdosis nanti akhirnya. Stres.
Ditolak sama Ummu Salamah. Nabi maju lagi. Gini loh Ummu Salamah. Kalau kamu karena pencemburu, saya doakan Allah menghilangkan sifat cemburu dalam hatimu. Yang kedua, kamu udah nggak muda lagi. Sama, saya kan udah nggak muda juga. Yang ketiga, anak punya. Jangan lihat anakmu jadi anakku. Bayangkan nih, berkat ngamalin doanya Kanjeng Nabi Muhammad sampai akhirnya menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Berkat ngamalin doa, kita mewalitan semangat doa nggak dibaca kadang-kadang. Mau tidur nggak pernah bismika Allahumma ahya wa bismika, nggak pernah. Mau tidur wiridan terakhir baca WhatsApp. WhatsApp isinya hoax semuanya padahal. Masih mending baca WhatsApp ya kalau nonton YouTube. Yang ditonton model-model begitu udah jelas-jelas begitu. Mau tidur itu baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Nah kenapa tidur itu nisful maut, akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kira kalau tidur rohnya dicabut, iso balik iso ndak. Makanya orang dulu tuh kalau mau tidur tobat dan maafkan semua orang yang punya salah dengan diri. Ya, kenapa kalau rohnya diambil, sedangkan nanti dari kembalikan lagi sama Allah, meninggalnya husnul iman. Kita kadang-kadang udah tidur sambil mikir besok maksiat apa aja mau dirancangnya. Akhirnya karena ngamalin doa mendapatkan suami Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah ini punya anak namanya Zainab bintu Abi Salamah. Zainab ini anak perempuan kecil, sukanya goda Kanjeng Nabi. Jadi kalau Kanjeng Nabi dimandi, ikut masuk, ikut mandi. Kanjeng Nabi nek mandi kayak jenengan orang yang bawa apa-apa. Kanjeng Nabi itu kalau mandi nggak pernah kebuka auratnya. Kanjeng Nabi itu maaf tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah melihat kemaluannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu digelari karamallahu wajhah. Kenapa? Ada riwayat mengatakan karena beliau tidak pernah tunduk kepada berhala. Juga riwayat yang mengatakan karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Dijenengan mau disebut karamallahu wajhah orang iso wis kadung. Ayo, wis tau nonton toh? Kadang sak ngukure barang. Dan pakai mic itu bahaya. Ayo ya. Mau jumpa saya pengen juga bekor malu aja. Wes kadung. Wes apal bentuke soalnya. Nggak bisa, pintu tertutup karo malu aja. Jenengan ya paling pintu paling terbuka ada sih. Almarhum itu aja. Almarhum lah ya, lumayan ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Zainab bintu Abi Salamah ini hobinya goda. Jadi kalau Kanjeng Nabi mandi ikut masuk. Kanjeng Nabi kalau mandi nggak kebuka auratnya, jadi pakai kain menutup yang terbesar sampai lutut. Sama Kanjeng Nabi saya juga kalau masuk itu sering Kanjeng Nabi ngambil air disiramkan ke wajah, disiramkan terus begitu. Akhirnya Zainab bintu Abi Salamah ini sampai usianya itu di atas 70 tahun, 80 tahun, wajahnya seperti remaja putri. Kenapa? Barokah disiram sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu jadi kita tadi belajar apa? Belajar keindahan Rasulullah SAW. Sekarang ini, ayo monggo, yuk pikir. Ini saya ceramah enggak? Saya ini kalau ceramah enggak mau lama-lama. Karena saya punya prinsip lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Itu prinsip saya gitu. Jadi tidak lama-lama. Tadi mulai jam 10:04, misalnya jam 11 selesai. Ini sudah jam 11 kurang 10 menit. Berarti insya Allah waktu tersisa 10 menit. Kecuali injury time atau adu penalti. Nanti akan ada penambahan sedikit. Perpanjangan waktu ya. Nah, yuk nih. Jadi kita lihat nih, sekarang kita belajar. Ini tadi baru mukadimah. Tadi baru mukadimah panjang. Tidak apa-apa, terserah saya ceramah saya. Tak karena aku. Nah,
Sekarang ini pelajaran begini. Yang paling indah fisiknya Nabi Muhammad, yang paling indah perbuatannya Nabi Muhammad, yang paling indah tingkah lakunya, yang paling indah ajarannya. Anda jangan pernah Anda mikir, maaf, yang dilakukan sama Nabi tidak sempurna. Tidak ada. Semua yang dilakukan sama Nabi itu sempurna. Beb, itu kan Kanjeng Nabi itu kan ngajarin orang itu disuruh sama Kanjeng Nabi untuk potong kuku, untuk nyabut bulu ketiak dan sebagainya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ngajari keindahan dan paling ngerti sama manusia. Anda nih pakai kayak begini nih, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Ingat nih orang-orang sunnahnya pakai serban semua ya, rata-rata ya. Pahlawan nasional kita ya kan, Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tuanku Imam, itu semua pakai serban. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah itu. Jadi Anda tidak pakai sorban tidak apa-apa, tidak wajib hukumnya pakai sorban, tapi menghormati ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini dipakai oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Ada perempuan, ada yang mau pakai cadar, ada yang nggak pakai cadar. Sama-sama secara fikih punya pendapat. Yang ada ulama mewajibkan wajah tertutup berarti suruh pakai cadar. Ada ulama yang mengatakan wajah dan telapak tangan boleh terbuka, berarti nggak wajib pakai cadar. Nggak apa-apa. Pakai cadar nggak wajib, tapi menghormati cadar hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu pakaian wanita solehah yang kedua. Anda nggak pakai nggak apa-apa. Justru nanti kalau pakai malah haram. Siapa? Laki-laki pakai cadar haram itu. Ini ngomong itu berarti nggak boleh. Tapi menghormati cadar itu hukumnya apa? Juga boleh. Anda lihat ada orang pakai cadar ninja, nggak boleh. Apa tuh? Teroris, nggak boleh. Kenapa? Ini pakainya orang soleh. Dosa itu, ingat deh, dosa itu kalau karena nafsu diharapkan tobatnya diterima sama Allah SWT. Tapi kalau dosa itu dikarenakan karena kurang ajar, maka dosa itu sekali kecil akan melahirkan dosa yang lebih gede lagi, yang lebih gede lagi, sampai kalau dia nggak tobat beneran, berusaha untuk menghapus semua kesalahannya, dia akan mati suul khatimah. Alhamdulillah, men. Kenapa? Karena dosanya karena kurang ajar. Iya, betul. Kurang ajar tidak boleh. Nah, kita semua yang berguna dengan jalan kita harus hormat. Anda nggak wajib fanatik sama partai. Anda nggak wajib fanatik sama majelis, sama guru, sama organisasi, sama kelompok, sama komunitas. Kamu juga Anda nggak wajib fanatik. Tapi Anda wajib fanatik kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Anda bela semuanya belum tentu itu hak. Tapi kalau Anda membela Nabi Muhammad, pasti itu adalah yang hak. Pasti itu adalah yang hak. Dan itu yang akan bermanfaat untuk dunia sampai akhirat nanti. Kalau fanatik kepada Rasulullah SAW, ya fanatik sama kanjeng Nabi, tidak apa-apa, boleh. Sahabat itu, Anda itu belum cinta, belum dibilang gila, belum cinta. Ada sahabatnya kanjeng Nabi dibilang ini orang gila. Kenapa? Rumahnya dibuat bentuknya sama kayak rumahnya Nabi, pakainya sama kayak pakainya Nabi, sendalnya sama kayak sendalnya Nabi. Nah, ada dari Nabi itu kalau pakai sendalnya warnanya kuning. Kuning itu warna disebutnya di Al-Quran tasurun nadir, bisa menyenangkan orang yang melihatnya. Ini ulama mengatakan orang itu kalau punya sendalnya warnanya kuning, insya Allah jarang sumpah. Kalau punya utang sering lupa sama utangnya. Semoga tidak lupa bayarnya, gitu aja. Kalau pakai sendal warnanya semua sama. Kalau jalan ke masjid diikuti jalannya Nabi Muhammad ke masjid.
Kok dia jalan tiba-tiba sering duduk? Kenapa? Dulu saya pernah jalan sama Nabi, tapi duduk di sini. Ikut duduk di situ. Pernah jalan tiba-tiba nunduk. Kenapa? Saya pas sama Nabi di sini, pas Nabi ada mau kena Nabi nunduk. Sama ini dulu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Saya bilang, kamu tuh gila. Begitu dibilang gila, berarti ini sudah benar-benar cinta. Benar cinta. Nah, sekarang ayo kita lihat jadi paling indah itu Rasulullah SAW. Pertanyaannya, sekarang banyak orang keliling ke sana kemari cari buku kiat-kiat agar menjadi orang yang sukses, resep agar cepat kaya, tapi tidak pernah meneladani resep dari Nabi Muhammad SAW. Anda kalau baca bukunya motivator, kaya di dunia belum tentu, kaya di akhirat lebih tidak tentu. Tapi kalau Anda baca kehidupan Nabi Muhammad, Anda kaya di dunia, Anda kaya di akhirat, insya Allah. Kita ini udah terlalu banyak menghabiskan waktu, tidak pernah mempelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya saya cari nih masuk, ini kan mau masuk bulan Maulid kan? Masuk bulan Rabiul Awal, masuk bulan Rabiul Awal, ingat-ingat nih semuanya. Segera pergi atau cari orang cari buku sejarah Nabi. Karangan siapa Beb? Yang saya rekomendasikan. Berarti yang lainnya jelek. Yang dua ini bagus. Yang pertama judulnya Lentera yang ditulis sama Tirboyo. Yang kedua buku sejarah Nabi yang ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Qudri. Tiap rumah wajib punya. Tiap rumah wajib. Ya, kalau perlu jangan cuma satu. Anda beli 2, 3 nggak apa. Belikan buat temennya, kasih. Satu hari satu lembar Anda baca. Kenapa? Setiap harinya Anda semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak kehidupannya Nabi Anda belum ngerti. Banyak sekali. Doa-doanya Nabi Anda banyak belum hafal. Tapi nanti ketika Anda belajar Anda akan tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ya pernah jadi belajar kehidupan Nabi. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dekat itu urusannya hati. Dekat itu urusannya hati. Cinta itu urusannya hati. Makanya untuk mendidik hati harus dengan zikir. Dan zikir yang paling jadikan kita hatinya tertata adalah zikir, yaitu memuji Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hari 300 kali baca sholawat. Saya di akhir mau ngasih jasa sholawat nanti terakhir ya. Yang ketiga, ayo kita jadi umat yang bangga dengan Nabi Muhammad. Ayo kita jadi umat yang bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Maaf, saya mau nanya, maaf. Kita nggak boleh ganggu agama lain, nggak boleh menjelekkan. Kita harus toleransi, harus hormat dengan pemeluk agama lain. Tapi ini sekadar renungan untuk diri kita aja yang sama-sama Muslim, sama-sama umat Nabi Muhammad. Saya nanya, kalau mau masuk tanggal 25 Desember, syiar 25 Desember sama syiar menuju tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad di daerah kita yang mayoritas agamanya Islam, lebih kelihatan mana? Ayo, yang mana? 25 Desember atau 12 Rabiul Awal? Yang mana? Kok Anda nggak pernah malu? Kok Anda nggak pernah? Kok Anda nggak pernah berpikir? Apa ya? Kenapa ya? Mana sampai kok kayaknya nggak bangga dengan Nabi Muhammad? Nggak ada fanatik dengan Rasulullah SAW. Nggak ada yang fanatik dengan Nabi Muhammad. Makanya, insya Allah niat ini dari majelis kita yang ada di sini, kita niatkan insya Allah bulan Maulid kita akan jadikan syiar Nabi Muhammad akan kelihatan di mana-mana insya Allah. Anda yang punya warung, Anda kalau perlu buat syiar Nabi Muhammad selama bulan Maulid. Yang hafal sholawat awal Sibtu Duror
atau yang hafal Mahlukiyah makan bakso gratis. Tidak akan bangkrut karena tidak ada yang hafal. Tapi kan udah dapat, keren dulu ya kan, menggratiskan kalau hafal Mahlukiyah, tidak apa-apa. Makan di sini, baca sholat 300 kali di tempatku ini, gratis minum. Makan bayar. Tidak apa-apa. Tapi apa? Yang penting buat dunia kita, masyarakat kita tahu bulan ini ada bulan yang lain daripada yang HP kita siarkan tentang Rasulullah. Jadikan trending topik bulan Maulid. Tidak ada pembahasan politik, nggak ada pembahasan artis cerai, nggak ada pembahasan artis punya anak, nggak ada pembahasan artis mati. Yang kita bahas adalah cuma Nabi Muhammad SAW. Tidak penting apa urusan politik itu, nggak penting semuanya. Negara kita tuh sampai sekarang masih aman, maaf, bukan karena politikusnya, tapi karena umatnya sekarang duduk berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sebagai bagian ini, insya Allah Anda nggak usah khawatir, negara kita tetap aman, insya Allah. Ini yang narik barokah itu ini. Bayangkan Allah tuh cinta sama Nabi, kita membanggakan Nabi. Oh, Allah cinta sama kita, insya Allah. Buat ayo kita jadi umat yang bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Tak perlu saya mau Maulid, saya kalau Jumatan mau pakai sorban begini. Kenapa saya ngambil sorban spesial edisi bulan kelahiran Nabi? Kamu ngapain kok pakai misalkan pakai gamis, pakai pakaian? Kamu ngapain kok pakai gamis terus spesial edisi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Begitu. Kenapa? Biar ada rasa bangga kepada Rasulullah SAW. Makhluk bukan nih? Gak makhluk mereka. Kita kan meyakini mereka salah. Kita nggak boleh ganggu ya. Kita tidak boleh ganggu, nggak boleh menjelek-jelek. Karena ini majelis forum kita sendiri. Kenapa kok mereka bisa dengan bangga mensyiarkan tanggal 25 Desember dengan berbagai macam syiarnya, sedangkan Anda yang umat Muhammad tidak pernah mensyiarkan bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Hari ini insya Allah kita niat. Oleh semua udah ngajarin. Tiap bulan Maulid ada sekaten. Benar kan? Jogja sama Loh, cuma memang sekarang mulutnya udah gak kelihatan sekarang ini ya. Dulu kan ada macam ada hiburan tong setannya, tahu kan? Wow, tong setannya ada, sak setannya baru banyak. Oh, apa ikut dari pasar memang pakai roket dan lain sebagainya. Ada gandengan padahal bukan mahram. Tapi apa itu sudah ada syiar, udah ada fondasi, tinggal kita jadikan fondasinya lebih kuat. Dari sini yang di dekat rumahnya ada musola, langsung rapat. Ayo kita membuat acara apa untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, dari taman masjid langsung rapat. Ayo kita membuat acara apa untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Yang jadi guru sekolahan, ayo rapat. Kita membuat apa untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Yang jadi dosen, ayo rapat. Kita membuat apa untuk merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Ampun juga jabatan Anda, jadikan Anda punya peran untuk mensyiarkan syiarnya Rasulullah SAW. Kenapa? Sebagai tanda cinta kita sama beliau. Nanti udah di padang mahsyar, matahari jaraknya 1 jengkal, nanti jaraknya cuma 1 jengkal. Kemudian ketika kita mau minta syafaat, kita mau bilang apa? Rasulullah minta syafaat. Di dunia nggak pernah mensyiarkan Nabi Muhammad, nggak pernah menjalankan sunnah. Sejarahnya nggak ngerti. Mau ngomong apa gitu sama Nabi? Kalau tidak kita jadi Rasulullah, minta syafaat Rasulullah. Kekurangan masih banyak Rasulullah, tapi saya nggak pernah berhenti pengen tahu tentang sejarahnya. Sanggup basah bertobat kepada Rasulullah, dan saya berikhtiar agar syiarmu semakin didengarkan di mana-mana. Saya tuh punya cita-cita, semoga ada yang mengabulkan, semoga Habib Usman lebih dulu mengabulkan daripada saya. Saya pengen suatu saat buat acara Maulid Nabi, tapi tempatnya di mall. Amin Allahumma. Amin. Wah, ini super bed, bid'ah lagi, super bid'ah ini. Buat Maulid Nabi tapi di tidak ada kayak makhluk yang baik, makhluk yang begini, tidak ada yang berdiri. Mau sudah berdiri semuanya kok.
Tapi buat acara ada yang qasidah dengan bahasa Indonesia puji-puji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tadi qasidah rahatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi. Baca itu nanti ada yang bagian terangkan keluhuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Islam yang dari lahirnya tidak pernah dengar sejarah Nabi Muhammad. Bahkan kenapa orang harus mencintai Rasul? Gak ngerti. Padahal kata Imam Syafi'i, kata Yusuf Al-Tabhani, dan semuanya kita ini penutup kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau kita mendapatkan nikmat itu semua karena jasanya Nabi Muhammad. Kalau kita terhindar dari musibah, di situ ada campur tangan Rasulullah SAW. Makanya keberkahan hidup Anda semuanya, hidup enak yang Anda rasakan saat ini, di situ ada campur tangannya Rasulullah SAW. Tidak ada bilang bagi kita untuk kamu cintai kita. Insya Allah malam ini jadi majlis yang membuat kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Semoga semua hadir pada Nabi Muhammad. Semoga kita insya Allah menjadi umat yang bisa mencintai Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, semoga Nabi Muhammad mencintai kami semuanya. Ya Rabbi Allah, jangan kau haramkan kami dari Nabi Muhammad, jangan kau jauhkan kami dari Nabi Muhammad dengan banyaknya dosa kami. Ampuni semua dosa kami ya Allah, maafkan jadikan kami umat yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, maafkan semua kekurangan kami di dalam kekeliruan kami mengikuti sunnah Nabi. Jadikan kami umat yang selalu membanggakan Nabi, umat yang selalu mensyiarkan Nabi. Ya Rabbi Allah, setelah malam hari ini jangan sampai mata kami berbuat yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad. Yang sampai dengan kami berbuat yang kau haramkan dan tidak diridhoi Nabi Muhammad. Yang sampai lisan kami berucap yang kau haramkan dan tidak diridhoi Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya ya Rabbi Allah malam hari ini ya Allah, malam hari ini ya Allah, bilutuf wal afiyah, dengan kelembutanmu, dengan keselamatan ya Allah. Jadikan kami umat yang akan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, jangan engkau pandang amal kami, jangan engkau pandang amal kami ya Allah, kami gak punya amal, tapi kami punya sedikit cinta ya Allah, kami punya sedikit cinta ya Allah. Jadikan cinta kami ini menjadi sebab kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, kabulkan hajat kami semuanya. Di rumah tangga kami saya ketemu ada orang, di rumah tangga kami ada rumah tangganya pecinta Nabi Muhammad, anak-anak kami pecinta Nabi Muhammad, dan akhirnya usaha kami sesuai dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alamin bismillahil Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jasa dari saya, ini amalan ada hadisnya diriwayatkan oleh Hafidz As-Sahabi oleh Ibn Hajar yang kepengen hajatnya kabul setiap ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib sebelum bicara membaca sholawat kepada Nabi 100 kali akan dikabulkan 100 hajatnya, yang 30 disegerakan di dunia. Sahabat tanya, ya Rasulullah cara bacanya gimana? Baca ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu, dan Allahumma sholli 'alaihi wa sholli 'alaihi sebanyak 100 kali. Dapat jasa ini dari guru saya Habib Syekh, dan saya sering mungkin sudah pernah lihat di video sebagian, saya ajarkan di mana, dan Masya Allah punya sekali yang kemudian ngasih pesan pada saya, kirim pesan, rasanya Masya Allah kehidupannya banyak mendapatkan perubahan setelah mengamalkan sholawat ini. Ada juga yang di Jepara itu Masya Allah dapat haji gratis. Baru ngamalin 2 bulan kurang lebih, ditelepon di WhatsApp sama temannya yang udah 30 tahun nggak ketemu, milih umroh gratis atau haji gratis. Itu karena mengamalkan sholawat. Semoga insya Allah bisa diamalkan. Ajaz tukum jami'an, jawab qabil untuk ijazah. Assalamualaikum, semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.